wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan sistem basis data pada sistem pemesanan tiket bioskop. Anggota kelompok kami beranggotakan yaitu saya, Dini Safira Kusikuwai, dan saya, Nastidi Prabandari. Yang pertama, ada bagian daftar isi, yaitu ada anggota kelompok, pendahuluan, diagram PRD, entitas dan atribut, relasi dan kardinalitas, penjelasan detail mengenai entitas dan workbench, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada era digital saat ini, sistem pemesanan tiket bioskop sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Kemudian akses dan efisiensi waktu yang ditawarkan membuat sistem ini semakin populer. Untuk membangun sistem yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur data dan hubungan antara entitas yang terlibat. Nah, disinilah peran penting IRD menjadi sangat krusial. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis IRD sistem pemesanan bioskop berdasarkan gambar yang telah diberikan. Kita akan membahas tentang entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas yang membentuk dasar dari sistem ini. Dengan memahami IRD ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana data dikelola dan bagaimana sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Poin-poin yang akan dibahas meliputi penjelasan mengenai entitas dan atribut, analisis relasi dan kardinalitas antar entitas, dan ada penjelasan detail dari setiap entitas yang terlibat. Lalu berikut ini ada diagram PRD yang sudah kelompok kami buat. Untuk penjelasannya ada di slide yang berikutnya. Yang pertama, untuk entitas dan atribut, entitas adalah objek atau konsep yang memiliki keberadaan dan dapat dibedakan dalam sistem. Setiap entitas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristiknya. Dalam sistem pemesanan bioskop ini, kita memiliki entitas-entitas sebagai berikut. Yang pertama, untuk entitas kuat, di sini yang pertama ada entitas dari pemesan, yang memiliki atribut ID pemesan, nama, tanggal lahir, email, nomor HP, dan alamat. Untuk pemesan ini nanti untuk mewakili pelanggan yang akan melakukan pemesanan. Lalu yang kedua ada entitas jadwal, yang atributnya berisi ID jadwal, tanggal, jam mulai, dan jam berakhir. Untuk entitas jadwal ini akan mewakili jadwal pemutaran film. Lalu yang ketiga ada entitas kategori, yang berisi atribut ID kategori dan nama kategori. Entitas kategori ini untuk mewakili kategori dari setiap film. Lalu yang selanjutnya ada entitas film, yang berisi atribut ID film dan judul. Entitas film ini untuk mewakili film yang akan diputar. Lalu yang terakhir ada entitas studio yang berisi atribut ID studio dan nomor studio. Lalu untuk studio ini nanti akan mewakili studio tempat film yang akan diputar. Lalu di sini ada dua entitas lemah. Yang pertama ada entitas tiket yang berisi atribut ID tiket, harga, dan stok. Untuk entitas tiket ini nanti akan mewakili tiket yang akan dipesan. Lalu yang terakhir ada entitas kursi yang berisi atribut ID kursi dan nomor kursi. Untuk entitas ini akan mewakili kursi yang tersedia di satu studio. Lalu yang selanjutnya ada relasi dan kardinalitas. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas, sedangkan kardinalitas untuk menentukan jumlah instans dari suatu entitas yang dapat terkait dengan jumlah instans dari entitas lain. Yang pertama ada tiket pemesan, dari tiket ke pemesan, yaitu kardinalitasnya one to many. Nanti satu pemesan dapat memiliki banyak tiket, dan setiap tiket hanya terkait dengan satu pemesan. Yang kedua ada tiket dan kursi, yaitu one to one. Setiap tiket memiliki satu kursi, dan setiap kursi hanya dapat dimiliki oleh satu tiket dalam satu pemesan. Selanjutnya ada pemesan dan jadwal. Relasi kardinalitasnya yaitu many to one. Banyak pemesan dapat terkait dengan satu jadwal, dan setiap jadwal dapat memiliki banyak pemesan. Lalu ada jadwal dan studio, many to one, yaitu banyak jadwal dapat terkait dengan satu studio, dan setiap studio dapat memiliki banyak jadwal. Selanjutnya ada kategori dan film, yaitu one to many. Satu kategori dapat memiliki banyak film, dan setiap film hanya memiliki satu kategori. Lalu yang terakhir ada film dan studio, many to many. Satu film dapat diputar di banyak studio, dan satu studio dapat memutar banyak film. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan detail dari setiap entitas. Yang pertama ada entitas tiket. Entitas tiket ini mewakili tiket yang akan dipesan oleh pelanggan. Nah, setiap tiket ini memiliki atribut-atribut berikut ini. Yang pertama ada atribut ID tiket, yaitu untuk mengidentifikasi unit dari setiap tiket. Yang kedua ada atribut harga, yaitu untuk harga dari suatu tiket. Lalu yang selanjutnya ada atribut stok. Atribut stok ini nanti akan menghitung jumlah tiket yang masih tersedia. Lalu untuk ID kursi, untuk mengidentifikasi kursi yang terkait dengan tiket.
Entitas tiket ini memiliki relasi dengan entitas pemesan, yaitu one to many, dan kursi, yaitu one to one. Lalu yang selanjutnya ada entitas pemesan. Entitas pemesan ini mewakili pelanggan yang melakukan pemesanan tiket. Nah, setiap pemesan ini memiliki atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama ada atribut pemesan, yaitu untuk mengidentifikasi unit dari setiap pemesan. Yang kedua ada nama, yang berisi nama lengkap pemesan. Lalu ada tanggal lahir yang berisi tanggal lahir dari pemesan. Ada email yang berisi alamat email pemesan. Ada nomor HP yang berisi nomor HP pemesan. Lalu ada alamat yang berisi tempat tinggal pemesan. Nah, entitas pemesan ini memiliki relasi dengan entitas tiket, one to many, dan entitas jadwal, many to one. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan detail setiap entitas selanjutnya yaitu yang ada entitas kursi, di mana entitas ini mewakili kursi yang tersedia di studio bioskop. Setiap kursi memiliki atribut-atribut seperti berikut: ID kursi, nomor kursi, ID studio, film, dan lain-lain. Entitas kursi memiliki relasi dengan entitas tiket, yaitu one by one atau satu dengan satu. Entitas jadwal, di mana entitas ini mewakili jadwal pemutaran film di bioskop. Setiap jadwal memiliki atribut-atribut seperti ID jadwal, tanggal, jam mulai, jam berakhir, dan lainnya. Entitas jadwal memiliki relasi dengan entitas pemesan, yaitu many to one, dan entitas studio, yaitu many to one juga. Selanjutnya, ada entitas kategori. Entitas ini mewakili kategori film yang diputar di bioskop. Setiap kategori memiliki atribut-atribut berikut. Atribut yang pertama yaitu ID kategori, atribut yang kedua yaitu nama kategori. Entitas kategori memiliki relasi dengan entitas film, dengan relasi one to many. Film atau entitas film. Entitas ini mewakili film yang diputar di bioskop. Setiap film memiliki atribut-atribut seperti berikut. Ada ID film, judul, dan kategori. Entitas film memiliki relasi dengan entitas kategori one to many dan relasi dengan entitas studio many to many. Entitas studio. Entitas ini mewakili studio tempat film diputar di bioskop. Setiap studio memiliki atribut-atribut seperti berikut. Ada ID studio, nomor studio, ID film, ID kategori, dan lain-lainnya. Entitas studio memiliki relasi dengan entitas jadwal, yaitu many to one dan film many to many. Berikut ini workbench yang kita buat. Ada entitas tiket, di mana ID tiket sebagai primary key. Dia berelasi one to one dengan ID kursi, di mana ID kursi sebagai primary key-nya. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan junction tabel atau tabel penghubung, di mana tabel ini menghubungkan dua tabel lain dalam relasi many to many. Di sini relasi tiket dengan relasi pemesan memiliki relasi many to many, sehingga di sini muncul adanya pemesan khas tiket atau tabel junction. Lalu di sini ada tabel pemesan, di mana ID pemesan sebagai primary key-nya. Dia memiliki hubungan one to many dengan tabel atau entitas jadwal. Entitas jadwal di sini ID jadwal sebagai primary key-nya. Entitas jadwal dengan entitas film memiliki relasi many to one. Di entitas film, ID film sebagai primary key-nya. Dia memiliki relasi many to one dengan kategori. ID kategori di sini sebagai primary key. Lalu entitas film juga memiliki relasi dengan entitas studio dengan relasi one to many. Di entitas studio, ID studio disebut sebagai primary key-nya. Lalu yang terakhir, entitas studio memiliki relasi dengan entitas kursi, di mana ID kursi sebagai primary key-nya dan mereka memiliki hubungan many to one. Kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah menganalisis Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem pemesanan bioskop. Kita telah membahas entitas-entitas utama seperti tiket, pemesan, kursi, jadwal, kategori, film, dan studio, serta atribut-atribut yang terkait dengan masing-masing entitas. Kita juga telah menganalisis relasi antar entitas dan kardinalitasnya, yang menggambarkan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Pemahaman yang baik tentang ERD ini sangat penting dalam perancangan basis data yang efisien dan akurat untuk sistem pemesanan bioskop. Dengan menggunakan ERD ini, pengembang dapat membangun sistem yang dapat mengelola data pemesanan bioskop dengan baik, mulai dari pemesanan tiket hingga penjadwalan film. ERD ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem di masa depan, seperti penambahan fitur-fitur baru atau integrasi dengan sistem lain. Kesimpulannya, ERD adalah alat yang penting dalam perancangan sistem informasi, dan pemahaman yang baik tentang ERD akan membantu kita membangun sistem yang berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.